Sini, Bang. Bagaimana asal usul tanah di sini? Coba jelaskan. Asal usulnya ini tanah di sini. Negara. Tanah negara. Ya, terus lanjut. Iya. Dimiliki, dikelola oleh siapa? M Jupri Ya, bersama keluarga. bersama saudara semua. Ya, berapa bersaudara yang kelolain tanah lokasi? 11. Dan apa yang ditanami di dalam lokasi tersebut? Sawit, Apalagi yang ditanami? coklat sama durian. Ya, apalagi yang termasuk di dalamnya? Pohon berharga. Cuma yang pohon-pohon yang untuk untuk berharga itu Ya, yang bisa dijual-jual juga, Yang dipelihara. yang dipelihara. ya, itu. Semacam kayu liasa, kayu uru, Ya, kayu biti, ya, macam-macam kayu. Yang Ya. berharga. Iya. ya. Habis semua Bang. Yang habis semua itu sudah ditebang semua, sudah ditumbang semua. Oleh siapa? Oleh ini yang perintah tahu raso. Irfan, yang diperintah oleh oknum Irfan. Oknum siapa yang perintah dia? Irfan Mading. Irfan Madim, Dengan Termasuk siapa? Sukmansa. Sumansa, Sumans. Sukmaksa. Ya. Ya, itu. Dan berapa luas ini lokasi? Ada sekitar 8 hektar. 8 hektar. kurang lebih. Semua pohon-pohon dan yang sudah ditanam ditebang. Iya, yang pohon-pohon itu yang sudah ada pohon di dalam kebun ini sudah semua ditebang. Dan kedua pohon yang berkelas dia tebang baru diperjualbelikan. Iya, diperjualbelikan Oleh siapa yang dilakukan? Oleh orangnya. oleh orangnya yang punya kebun. Yang Ada orangnya yang orang yang mengaku dirinya punya kebun. bukan bilang Yang mengaku punya kebun, Ya, bukan dia punya kebun, bukan pemilik. bukan pemilik. Dia hanya merekayasa bahwa dia adalah pemilik. Iya, Begitu? iya, Ya. Siapa yang memberi keterangan? Siapa namamu? iya. Siapa namamu? Sarip, Arif. Sarip. Sarip. Itu semua lokasi ini yang sudah berbuah, bahkan yang tidak berbuah ditebang semua. Kalau yang semacam sawit tidak ditebang, Ji. Cuma dirusaki saja. Dirusaki saja. Iya, Bang pohon di dekat. dirusaki untuk tumbang kayu itu. Ada juga sebagian sudah pindah dulu. Dan dulu. Ya, oke. Dan kemudian Tabe, Ini ke? saudara namanya Jupri. Iya, Jupri. Enjupri. Iya. Anaknya. Saudara Enjupri sudah berapa tahun menurut penjelasan kita tangani di kos dari sejak kapan, tahun berapa, bulan sampai sekarang, apa yang ditanami di dalamnya? Mulai 2005 pertama coklat, kedua kelapa sawit tuh. Nah, ini Mi yang terakhir ini kelapa sawit semua Mi. Ya, bisa- masih bisa- ada bicara kayunya. terus. Ya, Masih itu ada kan kayu tidak sebagian. itu kan kayu-kayu dipelihara itu yang Iya. begitu yang besar-besar. Kalau bisa mau di Terus lanjut bicara. Terus apalagi sama itu kan kayu dipelihara. kayu berharga semua. Yang kayu berharga ulu. semua. Yang disengaja pelihara. Ya, sengaja dipelihara. Adapun kalau ada kayu-kayunya di sini yang Siapa yang memerintahkan menebang kayu ini sebenarnya menurut kita, pengetahuan kita? Mansa. Siapa lagi? Irfan Hakim. Iya. Irfan Mading. Siapa yang perintahkan dia menebang kita punya lokasi? Dia semua Mi. Dia sendiri yang Ya, Dia sendiri. dia yang pelopori. Pelakunya siapa sebenarnya di sini? Yang pelaku itu Untuk menebang semua ini pohon. saya tidak tahu itu Pak kalau pelakunya yang menebangi pohon. Tapi kalau itu yang bosnya itu nih, yang namanya itu dua itu. yang sponsori. Ya, sponsori. Iya. Menurut informasi katanya ini tukang sensor digaji. Iya, digaji. Berapa digajikan? 500.000 satu hari katanya. 500.000 satu hari, digaji oleh siapa? Ya, itu Mi yang yang menyuruh. Oh iya, Iya. oke. Begitu ya. Iya, iya. Jadi sudah pernah kita melapor. Pernah saya melapor Kemana? di Polres. Tapi bagaimana tanggapan ke Polres? Itu dia bilang ada surat tanah tak? Iya, Saya bilang tidak ada. Nah, dia pun juga tidak surat tanahnya. iya, Iya. Itu Ya. bagaimana? Nah, saya selalu diganggu terus. iya. Saya menanam. Saya menanam di sini, apalagi Iya. saya sudah lama menanam di sini. Oke. Sudah. Ya, tidak ada tanggapan. Ya tidak ada tanggapan. Baru ini sekarang ini mulai dia Ya. Dia tanggapan. Oh, tanggapan di polisi? Tidak ada. Oh, enggak ada. Oke. Bagaimana menurut kita, Pak, selaku kita sebagai pelindung dan penasihat dan konsultan hukum di wilayah Lu, adanya seperti ini yang terjadi, menurut tanggapan kita bagaimana menurut selaku koordinator wilayah Lu dan wilayah Palopo, Luraya? Ya,
Sebenarnya kalau saya mengamati ini kan sudah terjadi pengrusakan atas segala tanaman dan pohon yang ada di dalamnya. Nah, lalu kemudian persoalan alas hak ini itu kan memang butuh proses hukum. Persoalan siapa sebenarnya yang memiliki, yang punya hak. Tapi persoalan tanaman di sini itu jelas bahwa saudara Muhammad Jupri yang menanami selama ini, dan dia sudah kuasai kurang lebih selama 20 tahun. Menurut pengakuan beliau mulai dari tahun 2005. Sehingga sangat wajar dan pantas jika saudara M. Jupri keberatan ketika tanamannya dirusak. Dan apapun yang ada di dalamnya itu adalah hak milik saudara M. Jupri selaku penggarap sampai hari ini. Nah itu, adapun orang-orang yang misalnya mengklaim bahwa itu adalah tanahnya, ya silakan saja, silakan menuntut sesuai dengan proses hukum yang ada. Tapi persoalan kamu melakukan pengrusakan, penyerobotan lahan, ya tentu ini ada ranah hukumnya juga. Ya tentu pihak keamanan dalam hal ini kepolisian harus turun, harus menanggapi hal ini. Ketika ada laporan masyarakat seperti ini ya harus ditindaklanjuti. Nah itu, karena ini jelas bahwa tanaman ini semua orang tahu kalau M. Jupri yang menanam selama ini dan berkebun di sini. Nah tiba-tiba dirusak ya wajar kalau dia melaporkan, karena hasil keringatnya yang diganggu. Jadi seperti itu barangkali dari saya, tanggapan saya tentang hal ini. Ya, jadi lebih baik mengedepankan proses hukum yang ada. Jadi begitu barangkali ya. Jadi menurut pandangan-pandangan hukum dan perbuatan hukum dilakukan oleh para penerusat ini adalah betul-betul menurut sebagai konsultan hukum penasihat hukum Pak Haji Najamuddin SAMH, untuk melihat segi perbuatan hukum ini harus dari pihak keluarga disarankan oleh penasihat hukum untuk dapat segera dilakukan laporan ke pihak Polres untuk melihat sejauh mana perbuatan hukum dilakukan oleh perbuatan perusak. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bila mana dibiarkan ini persoalan, ini akan menimbulkan satu adu pisit. Bila akan terjadi adu pisit, maka di sinilah ada kepedulian bagi petugas dari pihak kepolisian dan keamanan untuk menangani secepat mungkin. Karena dilihat kondisi wilayah sekarang bahkan sudah menjadi-jadi, bahkan penyeroboti penerusak itu bahkan mengambil pekerja untuk main sensor, dan semua kayu ditebang, kayu yang berharga, pohon yang berharga ditebang dan diperjualbelikan. Ini salah satu mafia ini termasuk mafia ini orangnya, mafia hutan ini yang perlu ditangani oleh pihak penegak hukum secepat mungkin. Jangan terjadi seperti pembiaran. Ini terjadi pembiaran bila mana tidak diabaikan persoalan ini, pelaporan dari pihak masyarakat. Mohon para penegak hukum segera dilakukan satu penindakan hukum terhadap pelaku tersebut. Jadi menurut tanggapan daripada pihak dari pihak Bapak konsultan hukum dalam hal ini, apa yang harus disampaikan oleh pada pemilik penanam pohon yang terjadi kerugian bagi dia, bagaimana menurut kita lagi? Kembali lagi kepada penegak hukum dari konsultan hukum. Saya tekankan bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Jadi ketika bersentuhan dengan tindakan-tindakan pidana, tindakan hukum, otomatis harus diselesaikan lewat proses hukum yang ada. Nah persoalannya sekarang adalah yang paling utama yang dilakukan oleh pihak yang korban itu harus melaporkan ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini karena ini ada di dalam wilayah kekuasaan, wilayah hukum Polres Lu Utara, maka sepatutnya dia segera melaporkan di Polres Lu Utara supaya bisa ditindaklanjuti. Ini juga adalah upaya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan.
Karena ketika orang yang sudah tersolimi seperti ini sudah tidak bisa menahan diri, bisa jadi akan ada benturan-benturan yang akan terjadi. Nah, ini yang tentu kita tidak harapkan. Sehingga kita harapkan kepada yang berwajib untuk segera menindaklanjuti hal ini. Nah, jadi sekali lagi saya minta agar supaya pihak yang merasa dikorbankan saat ini, khususnya Pak Muhammad Jufri, supaya segera melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini Polres Luwu Utara. Seperti itu ya. Oke, terima kasih dari penyampaian oleh pihak konsultan hukum dan sebagai kuasa hukum dari Luwu, Palopo Luwu, selaku sebagai koordinator wilayah Luwu Utara dengan Palopo, sebagai dengan kehadirannya mereka sebagai mendampingi pihak korban dari bersama dengan beberapa penegak dari lembaga masyarakat anti penyalahgunaan jabatan, ada YLBH dan lembaga masyarakat anti penyalahgunaan datang bersama-sama mengunjungi beliau sekaligus menyampaikan aspirasinya kepada kami masyarakat merasa dirugikan. Jadi mudah-mudahan hal ini foto saya betul. Ya. Masuk. Masuk. Begitu aja. Sudah.